Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada video kali ini kami akan membahas tugas proyek dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Dr. Sylvia Jane Asumaro MSI MKom. Dengan anggota kelompok yang pertama Natalia Lebanlangi dengan NIM 20504011, yang kedua Timotius dengan NIM 20504064, yang ketiga Yuwinda Mendanda dengan NIM 20504033, dan yang terakhir Andri Suranta Sembiring dengan NIM 20504017. Untuk pokok pembahasan kami kali ini yaitu membuat contoh program. Yang pertama array jumlah dan rataan, yang kedua perulangan repeat until, yang ketiga perulangan for to do, yang keempat array lulus tidak lulus. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu array untuk menghitung jumlah dan rataan. Pengertian array sendiri adalah sekumpulan variabel-variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama satu dengan yang lainnya. Juga bisa diartikan sebagai sekelompok data sejenis yang tersimpan di dalam variabel dengan nama yang sama. Maka dari itu untuk dapat membedakan antara array satu dengan lainnya dapat dengan membedakan indeks pada masing-masing variabel tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu contoh program untuk array untuk menghitung jumlah dan rataan. Dapat kita perhatikan pada slide ini. Nah, setelah kita melakukan pembuatan program, kita melakukan compile untuk memastikan apakah program yang kita sudah buat itu sudah sukses atau error. Untuk compile sendiri dapat kita perhatikan pada slide berikut ini. Nah, setelah untuk mengetahui apakah program kita itu sukses atau tidak, kita dapat lihat pada total error. Jika di situ 0 berarti itu sudah menandakan bahwa program kita sudah sukses. Selanjutnya kita masuk pada run untuk melanjutkan program yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah diberikan perintah untuk memasukkan data. Di sini saya memasukkan jumlah data yaitu 7. Untuk data pertama yaitu 23, data kedua 36, data ketiga 45, data keempat 67, data kelima 70, data keenam 83, dan data ketujuh atau data terakhir itu 98. Dan dengan otomatis untuk jumlah dan rata-ratanya akan muncul. Di sini jumlahnya itu 422 dan rata-ratanya sendiri itu 60,29. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu perulangan repeat until. Nah, repeat until di sini itu adalah salah satu bentuk perulangan di mana memiliki kemiripan dengan while loop. Keduanya sama-sama menggunakan ekspresi boolean sebagai kondisinya, tetapi memiliki perbedaan yaitu terletak pada letak kondisi dan juga waktu berhentinya. Nah, pada repeat until loop, pengecekan kondisi dilakukan pada akhir perintah dan perulangan akan terus berjalan selama kondisi masih bernilai false. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah membuat program repeat until untuk mencetak kalimat ujian akhir semester itu sebanyak 31 kali. Nah, setelah program kita buat, kita akan masuk di compile untuk mengecek apakah program yang sudah kita buat itu berhasil atau masih error. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa program yang sudah kita buat itu sudah sukses, ditandai dengan total error sama dengan 0. Nah, setelah compile, kita masuk di run untuk melihat hasil akhir dari program yang telah kita buat. Pada slide ini kita dapat melihat hasil akhir dari program kita yaitu mengulang kalimat ujian akhir semester sebanyak 30 kali. Slide selanjutnya itu perulangan for to do. Tujuan perulangan dengan sistem for do di sini adalah untuk mengulang statement atau blok statement berulang kali sesuai sejumlah yang ditentukan pemakai. Jadi di sini kita bisa melihat program yang saya buat yaitu
program di sini akan menjelaskan atau memasukkan angka, masukkan salah dan lebih kecil atau sama dengan 0. Di sini juga kita akan melihat merupakan bilangan prima atau merupakan bilangan komposit. Jadi di slide ini lanjutan dari program yang di atas tadi, kita akan menentukan lagi atau menambahin lagi kata-kata yang seperti di bawah itu, wide range, faktor dari, jadi for i, don't to. Slide inilah merupakan hasil dari program yang saya buat tadi. Di sini kita memasukkan angka 12. Jadi merupakan angka 12 itu adalah merupakan bilangan komposit. Merupakan bilangan komposit itu faktor dari 12, 8, 4 dan 2. Dan di sini kita memasukkan masukkan angka lagi, itu merupakan lagi bilangan komposit, itu faktor lagi 21 adalah 21, 14, 7. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu array untuk lulus dan tidak lulus. Array adalah satu data yang menyimpan beberapa variabel data dengan tipe data yang sama. Variabel-variabel tersebut memiliki indeks yang dapat dipanggil dengan menyebut nama variabel indeksnya. Suatu array merupakan struktur data statik karena jumlahnya tertentu dan harus ditentukan di bagian deklarasi sebelum digunakan di dalam program. Nah, di sini dapat kita lihat untuk program lulus dan tidak lulus. Untuk variabelnya itu ada IPA, Matematika, Kimia, PKN, dan tipenya itu adalah integer. Nah, ini adalah sambungan dari program yang telah kita buat di slide sebelumnya. Nah, setelah selesai memasukkan semua programnya, kita compile, dan di compile ini akan kita tentukan apakah program kita ini sudah sukses atau masih ada yang error. Dan di sini dapat kita lihat untuk total errornya itu yaitu 0, berarti program kita ini sudah sukses. Nah, setelah compile itu kita masuk dalam run. Dan di run ini kita akan memasukkan data. Yang pertama itu memasukkan nilai IPA yaitu 60, nilai matematika 48, nilai kimia 39, dan nilai PKN. Dan selanjutnya itu kita enter dan akan muncul apakah siswa itu lulus atau tidak lulus. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.